Al-Quran mengatakan jangan ikuti hawa nafsu. Ilmunya sudah ada begini, nggak mungkin. Contoh saya sampaikan. Kita tidak mau model bupati, model pemimpin, gubernur seperti ini, tidak. Tidak mengikuti dengan ilmu, ada ilmunya. Hei, tacok doktor tanya di bidang ilmu itu, terus orang pun hanya pakai karena kebijakan politik tidak mengarah kepada ilmu pengetahuan, tapi lebih kepada kebayang dia laju, punya laju. Hai temnya kantau orang lain. Orang yang kantau peduk lah basat lah mana, peduk basat ini. Iganya dia ke camat, kemudian dipecat dari camat, peduk ini bak tempat sat lah ini. Begitu zalim terhadap manusia. Ya. Contoh, kita tidak mau seperti itu. Berbuatlah secara adil. Kemudian harapan daripada masyarakat bawah itu adalah masyarakat hanale harap aman daripada sembako katanya kibancara breh katanya bertersedia bertersedia dengan baik, pasokan kebutuhan sembako kita itu terjaga dengan baik. Itu adalah tingkat dasar apa yang kita harapkan. Dan khusus masyarakat Pidi, bukan saja mereka mengharapkan breh sabena baik sampai mahai breh, tetapi bagaimana masyarakat kita masyarakat pertanian. Maka pemerintah Pidi dan Pidi Jaya, begitu juga Aceh, kita adalah kultur, kita ada agriculture, sifatnya adalah pertanian, maka hendaklah ya, keperpihakan masyarakat pemerintah terhadap petani itu harus lebih besar. Harga padi kita, harga komoditi kita, sayur-sayur kita, itu masyarakat kita menghasilkan hasil pertanian. Maka bupati harus lebih besar perhatian untuk membela petani dari hasil daripada yang mereka hasilkan. Orangnya petani kita, saya merasakan sendiri di kampung. Orang kampung watai gepula capli, gepula timon, gepula bawang, gepula apa yang nyan, rayuk-rayuk, luas-luas misalkan. Lalu hasil panennya bagus. Semua petani ingin hasil panennya bagus. Ketika hasil panen bagus, harga murah. Ketika hasil panen tidak bagus, harga mahal. So yargo. Tanyo tak cuma tok kecuah kecuih tu, tak sibu cuah kecuih, kemudian memupuk dengan susah dengan harga mahal supaya hasilnya bagus. Ketika hasilnya bagus, harga murah. Makin banyak yang berhasil di Lumputu, banyak berhasil Pulau Capli. Kemudian di sini di Simpang Le banyak berhasil Pulau Capli. Di Glong-Glong berhasil Pulau Capli. Bahkan hasilnya bagus semuanya, harga murah. Hasil God rugo, hasil hana God lebih-lebih rugo. Jadi kapan masyarakat petani itu mereka merasakan antara lagi orang yang judi, antara nyongkot, ya pokoknya home lah, pajak merumpuk, kenang, lagi orang belum bentuk lagi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya polisi kebijakan khusus melindungi daripada petani. Dan kata ahli pakar ekonomi, dalam masalah harga dan yang lain itu semua dikontrol oleh pemerintah. Pemerintah punya kebijakan mengontrol. Baik tapuo kepadanya, hana. Maka petani harus dijaga dengan baik. Kemudian ya, ada satu hal yang penting saya sampaikan di akhir adalah 10 tahun terakhir kita melihat ada perubahan yang terjadi. Dulu kita tidak pernah melihat ada Alfamart. Kita tidak pernah melihat ada Indomaret. Sekarang sudah Blang Asan saja satu kampung sudah ada 2 atau 3. Kota Sigli sudah puluhan. Itu tidak ada dulu. Ya. Ini adalah supermarket luar, sudah banyak menjamur. Bahkan strategi ini masuk ke kampung kemudian. Ini akan masuk ke kampung. Di kota-kota sudah berkuasa seluruh Aceh. Strategi ke depan masuk kampung. Pergi ke Jakarta tidak ada tempat lain kecuali hanya itu saja. Paling ada punya pribumi, punya pengusaha lokal sana sedikit-sedikit saja. Nyok ke rakyat yang laki supaya supermarket luar masuk ke sini atau pemerintah yang membuka kerannya? Siapa? Apakah rakyat yang laki?
Rakyat gila kegro tu atau pemerintah yang memberikan peluang sebesar-besarnya? Pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya. Sekarang yang terjadi apa? Nejak bahasa bawah jalan, nekalan kidai kios, ya. Masyarakat kita yang pengusaha lokal berapa ada? Di Sigli, tolong hitung sebentar. Di Sigli ada berapa? Ada berapa pengusaha lokal kita? Dibandingkan dengan supermarket dari luar. Sangat sedikit. Kalau kebijakan ini terus berlanjut 10 tahun ke depan, ini kita udah tengah-tengah nih. 10 tahun terakhir sudah begini. 10 tahun ke depan masuk kampung, hanale mendapatkan na urang Sigli, urang PD yang mekat bak supermarket. Bahkan kios-kios ike gulung tikar. Dan itu akan sulit untuk kembali lagi pengusaha-pengusaha kita untuk balik kembali. Sulit sekali. 20 tahun, setengah abad atau seperempat abad rata pengusaha kita akan gulung tikar. Apa yang terjadi, tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah, ya. Hari ini pengusaha-pengusaha kita itu, ya, yang beliau membuka supermarket, kios dan yang lain, misalkan yang supermarket itu kan kebutuhan sehari-hari, ya. Kebutuhan sehari-hari kita. Mereka ini bayar zakat. Bayar zakatnya untuk orang kampungnya. Kalau orang Garut, ya dia akan bawa pulang zakat ini untuk orang Garut. Kalau dia orang Tiju, bawa pulang untuk orang Tiju. Kalau orang Bernun akan bawa pulang zakat untuk orang Bernun. Di mana itu dihasilkan bawa pulang zakatnya untuk Bernun. Kalau supermarket ini semua bawa pulang uang keuntungannya kemana? Ke Urang Sigli, ke Urang Aceh? No, deh pusat. Ke deh pusat. Ke pusat sana, tidak ke Aceh juga. Kita hanya pekerja saja. Orang tanya pekerja dibeli. Padu ijuk orang tanya buah. Padu ijuk orang dibeli. Sesuai dengan UMP pokoknya. Ya. Nyata kayak menumpuk orang tanya. Kedih menurut. Kalau kita cari bantuan, nyo kamu masjid kamu kurang je. Ya. No bantu saya. Pengusaha lokal kita nyo, na dayah, na nyo, na je buat balik. Penuh peduinan, na sedekah. Na dia dah pegahai, tolong dibantu siat. Masjid perlenyo, tempat baik kamu perlenyo. Beliau pengusaha, gujuk. Padu perle urun-urun sekian. Juk, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tengok, belu ke tajak lo, gujuk lo. Enggak ada masalah bagi dia. Kenapa? Dia orang lokal, orang sini, gumura rezeki yang di sini, akan dibantu urun-urun. Tapi ini, enggak mungkin. Sini aja. Nyoy kamu pengusaha dari masjid yang perlenyo. No way. Gak mungkin. Lalu, ya, produk-produk yang dijual di situ apa? Apa produk yang dijual di situ? Produk luar. Tidak ada produk-produk atau urang kita nyoy Sigli, yang guceruh keripik, kemudian gupegat jepu yang mungkin demi untuk nyekolahkan anaknya. Yang gupegat makaroni ke, gupegat nyo kerici yang ke, gupegat macam-macam itu, gemeh cuma satu sabo ikatnya, gupublo di pengusaha-pengusaha lokal kita ditampung itu semua, gupegat rak khusus ya, gupublo sinan. Iganya hanya paduk boh keripik, gupublo sinan. Hasil keripik itu semua itu untuk pusikula anak, pusikula anak ganyan. Kios ibu bukanya untuk pesikula anak ganyan. Na labai na mecut. Tetapi ini tidak ada untuk pengusaha lokal. Hanang dia hamke dia orang batai dia perlu inan ke demian hamke hai co odalnya aja. Yang bertemu form oleh katanya. Oh inan tengku lebih murah. Saya minta buktikan itu lebih murah atau bukan. Hah? Ya? No. Yang murah cuma yang hanya pakai dengan padu urut tu, nyatakan. Tidak itu lebih murah. Di supermarket luar tidak, lebih mahal bahkan. Satu botol itu juga, satu botol air mineral jauh lebih mahal isinan daripada. Cobalah, pergilah ya. Tidak lebih mahal. Tapi pada saat ini adalah gerakan manfaat kancik ramai-ramai dah buka dengku, bahasa dia buka aja supaya urun tengok yang lain balik buka top lenyan ipu mahai UBE urusan. Tanya kenal. Kita tercekik sendiri.
Maka ini mohon dipahami, masyarakat kita paham, pemerintah juga harus paham. Lindungi pengusaha-pengusaha lokal kita yang mereka berusaha untuk memakmurkan masyarakat lokal kita juga. Mereka kaya manfaat untuk masyarakat kita, ya. Kembali kepada agama kita juga dan membantu kita bersama, ya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita yang melindungi masyarakat kita dan mampu untuk berbuat adil dengan baik, ya. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.